Shalom jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam surat Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tetap di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose, khusus di pasal 2 ada satu peringatan keras yang Paulus mau sampaikan kepada orang-orang Kolose. Di pembukaan di ayat yang ke-6 di bagian awal dikatakan bahwa kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti surat ini, apa yang Paulus tujukan ini kepada orang-orang Kolose yang sudah sungguh-sungguh menerima Yesus, atau mereka adalah orang Kristen sejati. Ada peringatan keras kepada mereka apa yang harus mereka lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Kalau kita melihat pada saat itu konteksnya adalah ada ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran sesat yang muncul di kalangan gereja orang-orang percaya di Kolose. Dan karena itu Paulus ingin memperingatkan kepada mereka supaya sikap mereka, tindakan mereka sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Lalu di ayat 6 bagian terakhir dikatakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi penting sekali orang yang sudah menerima Yesus Kristus, mereka harus hidup tetap di dalam Kristus. Ini di dalam kaitan dengan bagaimana kehidupan mereka ketika menghadapi pengajaran-pengajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang muncul saat itu. Kemudian di dalam ayat yang ke-7 lebih rinci lagi, kamu yang hidup di dalam Kristus, kamu yang tetap di dalam Kristus, apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana sikap yang harus kamu miliki? Dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Mereka yang ada dan tetap di dalam Kristus, mereka akan berakal di dalam Kristus, mereka akan dibangun di dalam Kristus. Dan semua ini bisa terjadi melalui satu cara, yakni mereka hidup di dalam pengajaran firman Tuhan yang sejati, yang sudah mereka terima dari Rasul Paulus maupun rasul-rasul yang lain. Kemudian lebih lanjut di ayat yang ke-7 bagian terakhir, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Teguh di dalam iman ini juga berkaitan dengan mereka yang sudah hidup di dalam Kristus, menerima Kristus dan mereka tetap di dalam Dia. Mereka memiliki iman yang teguh, dan iman ini harus benar-benar kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi ajaran-ajaran palsu yang muncul. Dikatakan iman yang diajarkan kepadamu, berarti iman ini berdasarkan pengajaran firman Tuhan, dan iman ini bukan berdasarkan ajaran-ajaran dari luar, tapi firman itu berdasarkan ajaran-ajaran firman Tuhan sendiri yang sudah mereka terima. Kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan waspada terhadap ajaran-ajaran palsu yang bersumber dari nenek moyang, roh-roh dunia ini. Berarti bahwa kehidupan mereka untuk tetap ada di dalam Kristus ini membuat mereka untuk melihat bahwa ada ajaran-ajaran palsu yang muncul saat itu yang harusnya mereka waspadai. Karena itu, apa yang bisa kita petik sebagai orang-orang percaya masa kini? Bukan saja terbatas ajaran-ajaran palsu yang muncul pada saat itu, tetapi juga hari-hari ini pada orang Kristen masa kini, berbagai ajaran-ajaran sesat bermunculan di sekitar kita. Bagaimana kita menghadapi semua itu? Yang paling utama, kita harus ada di dalam Kristus, dan ada di dalam Kristus itu berarti kita sudah menerima Kristus Yesus
sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, barulah kita tetap ada di dalam Dia. Kalau kita sudah sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan dibangun di atas Dia. Kita akan berakar di dalam Dia. Kehidupan kita diwarnai oleh pengajaran-pengajaran yang sejati, ajaran firman Tuhan yang alkitabiah. Itu yang memberikan kepada kita iman yang teguh di dalam menghadapi setiap pengajaran sesat yang muncul akhir-akhir ini, yang muncul di sekitar kita. Maukah kita tetap ada di dalam Dia? Maukah kita tetap berakar dan bertumbuh di dalam Dia? Maukah kita bertambah teguh di dalam iman kepada Dia? Satu-satunya cara di ayat 6 bagian awal, kita harus menerima Yesus Kristus. Itu merupakan awal kunci di mana kita bisa tetap ada di dalam Kristus dan kita bisa berakar, bahkan kita bisa dibangun di dalam Kristus. Ajaran sesat masih tetap bermunculan sampai kepada Kristus datang yang kedua kali. Akan lebih banyak lagi ajaran sesat yang bermunculan. Tapi ingat saudara, kita semua yang sudah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus, firman Tuhan itu menjadi patokan standar kehidupan kita. Tetaplah ada di dalam Kristus, tetap bertumbuh, tetap berakar di dalam Kristus, dan tetap siap, kokoh, teguh di dalam iman dalam menghadapi setiap ajaran-ajaran palsu yang bermunculan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kami. Kami harus tetap ada di dalam Kristus. Dan tetap ada di dalam Kristus berarti itu dimulai dengan kami harus sudah terlebih dahulu menerima Yesus Kristus. Kami tetap ada di dalam Dia sekalipun banyak tantangan. Kami akan berakar di dalam Kristus. Kami akan dibangun di dalam Kristus. Iman kami semakin teguh di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.